Bapak, Ibu, teman-teman Sedharma yang berbahagia, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sakya Muni Buddha. Untuk itu, Bapak Ibu yang berada di tempat masing-masing, silakan mengulangi apa yang saya ucapkan. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Soti Hotu Namo Buddhaya. Ah, eh, Bahagia sekali rasanya pada kesempatan malam hari ini saya bisa kembali ya bertemu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, walaupun jarak tetap memisahkan kita. Jadi Bapak Ibu, saya cuma bisa tatap muka, tapi nggak bisa suasananya beda gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, khususnya umat Wihara Pluit ya, mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali gabung dengan keluarga besar Wihara Pluit Dharma Suka, saya ucapkan selamat bergabung. Tapi teman-teman yang merupakan udah umat lama di Wihara Pluit, tentu banyak sekali rata-rata kita saling kenal ya. Udah lama sekali loh. Saya juga nggak ke Wihara Pluit. Sebelum COVID juga udah lama nggak ke Wihara. Kemarin Pak Sarwan ada hubungin saya dan minta jadwal saya. Waduh, saya seneng sekali Bapak Ibu ya, karena udah lama kangen, walaupun cuma lihat lewat kamera, minimal bisa melihat ya. Pada malam hari ini tema kita mungkin adalah tema yang mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian baru pertama kali pernah mendengar ya. 1000 mantra, 1000 cara untuk hidup bahagia. Ya. Jadi kenapa saya ambil tema ini Bapak Ibu? Jadi ada yang melatar belakangi kenapa saya ambil tema ini. Karena saat ini kita semua rata-rata hatinya atau batinnya dalam suasana atau keadaan yang sering-sering mendapatkan kondisi yang kurang baik, yang akhirnya memaksa diri kita untuk tidak bahagia kalau kita tidak mengenal Dharma dengan baik. Kadang yang sudah mengenal Dhamma cukup lama, tapi mengenalnya kurang baik, kurang berkenalan secara mendalam dengan Dhamma, kita masih juga terkontaminasi dengan suasana alam yang saat ini lagi berduka, Bapak Ibu. Ya, dukanya ini bukan dalam waktu yang singkat, tapi kita sudah melalui duka ini, ya, hampir 2 tahun. Dan kemarin sempat meledak lagi, hampir pada bulan Juni dan Juli. Kalau saya buka handphone saya, kemudian saya buka WA, saya buka Facebook, saya buka IG, Bapak Ibu, isinya adalah berita duka cita. Ya, berita duka cita yang terus tiap hari. Ya, dari teman, dari saudara, aduh, banyak sekali Bapak Ibu yang memaksa batin kita untuk terkontaminasi dengan suasana dan keadaan yang membuat kita sedih, membuat kita menderita. Di awal bulan Juni, saya memetik buah dari karma buruk saya, bukan kita ya. Karma buruk saya. Kebetulan saya, istri saya, karyawan saya, itu kompakan. Berkenalan dengan COVID-19. Merasakan duka citanya berkenalan dengan COVID-19. Saya isoman bersama istri dan karyawan saya, itu selama 20 hari Bapak Ibu. Sebenarnya di hari ke-10, ke-11 sudah tidak merasakan penderitaan, artinya yang berat ya. Tapi sudah enak, badan udah seger, istri saya udah lebih dulu sehat, karyawan saya lebih dulu, dan saya di hari ke-10 dan ke-11 udah nggak ada gejala, tapi masih lemes, gitu ya. Dan waktu saya kena itu, kebetulan di kompleks saya juga lagi besar, padat yang kena, gitu loh. Di Gading Serpong, BSD itu kalau kita ke apotik, kita ke rumah sakit, kita ke klinik, kita ke pusat pengobatan, itu sampai orang itu di parkiran, muntah-muntah, tiduran di parkiran, itu ke apotik panjang sekali ngantrinya, dan itu adalah pemandangan yang membuat kita, batinnya kita, hatinya kita, pikiran kita menjadi sedih, mau tidak mau. Walaupun kita juga sudah mengedepankan wisdom kita, kebijaksanaan kita untuk mencoba mengerti, mencoba merenungi bahwa ini adalah hukum dari alam semesta, yang siapapun tidak mampu dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengubah ini. Ini adalah sebuah hukum dari alam semesta. Yang mana kalau yang kebagian terpapar, seperti saya, istri saya, mungkin ada teman-teman yang di sini juga terpapar misalkan, itu adalah bagian dari buah karma masa lalu kita yang telah kita lewati, baik dalam kehidupan sekarang yang udah lewat, ataupun dalam kelahiran-kelahiran kita di masa lalu.
itu kita nggak bisa menyalahkan siapapun, ya. Dan kita tidak cukup kekuatan untuk bisa menolak itu. Walaupun teman-teman misalkan kita sudah prokes, jaga istirahat, minum vitamin, udah vaksin 2 kali bahkan ada ya yang tetap kena. Jadi inilah suasana batin kita yang terkontaminasi dengan suasana alam semesta yang ada di luar diri kita, yang dimana kita tinggal di dalamnya. Ya, dan teman-teman saya juga cukup banyak yang sudah melanjutkan kehidupan yang selanjutnya, bahkan saudara saya, adik sepupu saya juga ada satu yang melanjutkan kehidupan yang berikutnya. Jadi inilah keadaan kita sekarang, Bapak Ibu. Jadi suasana ini yang melahirkan saya untuk bicara tentang tema di malam hari ini. Dan besok juga saya bicara hal yang sama pada waktu yang sama, jam 7 malam juga. Saya harus mengangkat tema ini karena menurut saya cukup penting. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya boleh saja alam semesta ini bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya, ya. Tapi apa betul kita itu harus terkontaminasi dengan keadaan yang di luar diri kita? Gitu loh. Benar nggak? Kalau di luar itu kacau, batin kita juga harus kacau, misalkan. Benar nggak? Kalau di luar itu penuh duka cita dan penderitaan, kemudian haruskah batin kita itu juga kacau, terus dipenuhi dengan penderitaan? Benar nggak? Kalau di luar itu sakit, atau alam ini sakit, benar nggak sih batin kita itu juga harus ikut sakit? Gitu loh. Dan jawabannya adalah, Bapak Ibu, itu tidak benar. Kalau di luar itu kacau, di luar itu sakit, di luar itu penuh dengan penderitaan, tidak serta-merta batin kita harus terkontaminasi dengan penderitaan itu sendiri, kekacauan itu sendiri, penderitaan itu sendiri. Tidak, Bapak Ibu. Harusnya tidak. Ya, kenapa bisa seperti itu? Saya katakan. Ini semata-mata bukan karena saya yang mengatakannya, Bapak Ibu. Jadi, ini adalah apa yang dikatakan, disampaikan oleh Buddha, guru agung kita, kepada seorang pangeran. Nah, saya ceritakan, Bapak Ibu. Pada suatu ketika, Sang Buddha sampailah di sebuah taman, hutan kecil di sebuah kerajaan di India. Pada malam hari itu, di kerajaan itu, di wilayah kerajaan itu, terjadi badai dan petir yang begitu dahsyat, Bapak Ibu. Ya, kemudian sang pangeran dari penguasa kerajaan itu sedang berdiam di dalam istananya. Kemudian begitu menjelang larut, pangeran ini masuk ke dalam kamarnya, yang ranjangnya itu berukir. Kemudian dia punya, kalau sekarang ngomongnya spring bed, itu lembut, halus, luar biasa. Dan kemudian selimut beliau itu dari bulu domba yang sangat halus, Bapak Ibu. Ya, sekeliling ranjang itu di dalamnya dijaga oleh prajurit yang memiliki kesaktian dan kekuatan begitu besar. Di luar dari kamar itu, sekelilingnya dikelilingi dan dijaga oleh prajurit lagi. Di luar kamar dijaga lagi. Di luar dari kerajaan, sekelilingnya dijaga lagi. Jadi penjagaan itu begitu berlapis, Bapak Ibu. Jadi boleh dikata, kalau ada seorang musuh atau sekelompok musuh yang ingin menyerang pangeran ini, harus melewati keamanan yang begitu ketat dan berlapis. Ya, tapi cuaca di luar istana, di luar kamar dari pangeran itu begitu mencekam, Bapak Ibu. Ya, badai begitu dahsyat, suara petir bergemuruh, kilat menyambar begitu hebat dan dahsyatnya di langit. Pangeran ini berbaring, menarik selimut dan mencoba untuk memejamkan matanya, mencoba untuk tidur, Bapak Ibu. Ya, sekeras apapun pangeran ini mencoba untuk tertidur, semakin sulit dia tidur. Semakin dia mencoba, semakin gelisah batinnya. Terus dia berusaha. Tapi semakin berusaha, dia semakin tidak bisa tidur. Semakin gelisah dia. Ya, akhirnya setelah sekian lama mencoba terus dan mencoba, tanpa disadari, waktu terus berlalu. Dan akhirnya pagi pun tiba, Bapak Ibu. Dan pangeran ini tidak berhasil sama sekali untuk tidur. Ya, begitu pagi menjelang, badai sudah reda, petir sudah tidak ada, pangeran ini mandi. Kemudian mengenakan pakaian, kemudian dia keluar dari kamarnya. Dan berjalan keluar dari istana. Kemudian pangeran itu sambil berolahraga, lari kecil, menyusuri jalanan di luar istana. Tapi masih di area kerajaan, di area taman di kerajaan itu. Begitu pagi-pagi buta dia berlari kecil dengan segerombolan pasukan yang mengawal beliau, pangeran ini yang saya maksud. Begitu lari-lari semakin jauh, tibalah pangeran ini melihat
Sang Buddha yang dalam keadaan terduduk tegak dalam kondisi meditasi penuh. Ya. Kemudian pangeran ini dengan ragu-ragu menghampiri Sang Buddha dan menyapa beliau yang sedang dalam keadaan meditasi. Ya. Kemudian begitu Sang Buddha disapa, beliau keluar dari meditasinya dan juga memberikan jawaban dari sapaan pangeran itu. Pangeran itu langsung bertanya kepada Sang Buddha, "Oh petapa, apakah engkau melewatkan malam sepanjang malam ini berada dan beristirahat di sini?" Sang Buddha menjawab, "Seperti apa yang kamu lihat, pangeran." Dengan tersenyum. Artinya beliau mengiyakan pertanyaan dari pangeran itu. Kemudian pangeran itu bertanya lagi kepada Sang Buddha, "Petapa, apakah kamu bisa tidur dengan nyenyak sepanjang malam yang sudah dilewati tadi malam?" Kemudian Sang Buddha menjawab lagi, "Seperti yang engkau tanyakan, pangeran." Artinya Sang Buddha melewatkan malam ini dengan tidur, pulas dan nyenyak. Kemudian pangeran itu ngomong lagi, "Tidakkah engkau mendengar badai, petir yang begitu dahsyat dan kilatan cahaya di langit yang begitu menakutkan dan mengerikan sepanjang malam ini?" Sang Buddha menjawab tidak, karena beliau beristirahat atau terlelap dalam tidur yang sangat nyenyak. Terus pangerannya kaget gitu loh. Kemudian pangerannya itu menjawab, "Tidak mungkin Anda bisa tidur dengan nyenyak. Anda itu di luar, dan kemudian alas tidur Anda ini hanya dari dedaunan yang kering, yang dikumpulkan oleh Anda sendiri, dan Anda berbaring di atasnya. Dan tanpa atap, tanpa kelambu. Bagaimana mungkin Anda bisa melewatkan malam hari yang begitu mengerikan dengan tidur nyenyak? Sedangkan saya, yang berada di dalam istana yang begitu rapat, megah, mewah, dijaga berlapis oleh pasukan saya mengalami kesulitan untuk tidur, mendengar gemuruh dari badai, kilatan cahaya yang masuk lewat celah jendela, dan gemuruh dari petir. Saya nggak bisa tidur. Mana mungkin Anda bisa tidur?" Kemudian Sang Buddha baru menjelaskan, "Pangeran, yang membuat seseorang bisa tidur dengan nyenyak atau tidak, itu bukanlah keadaan yang di luar diri kita. Tapi bisa atau tidaknya seseorang tidur dengan nyenyak adalah tergantung pada keadaan, kondisi, apa yang terjadi di dalam batin kita, di dalam hati kita. Terang aja Anda tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan sekalipun tidak ada badai, petir, dan kilatan yang mengerikan. Selama batin Anda berisi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, maka selama itu pula Anda tidak akan mampu tidur dengan nyenyak. Tapi tak kalah, seseorang itu di dalam batinnya sudah tidak lagi terkontaminasi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Maka dimanapun dia berada, mereka atau orang itu akan dapat tidur dengan nyenyak. Nah, di sini Bapak Ibu, artinya, ya, keadaan yang di luar diri kita itu tidak seharusnya membuat kita menjadi menderita, menjadi gelisah, khawatir, takut, ataupun cemas, Bapak Ibu. Ya, yang membuat kita itu menjadi gelisah, khawatir, takut, cemas, itu sebenarnya semata-mata itu adalah merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi batin kita itu seperti apa. Kalau di dalam batin kita itu isinya adalah keserakahan, nafsu keinginan yang tidak pernah ada habisnya, kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati, kecewa, emosi, kemudian kegelapan batin, ketidaktahuan, keraguan-raguan terhadap kebenaran. Kalau isinya ini semua, maka nggak usah ada COVID pun, Bapak Ibu, kita tetap akan menderita. Ya, jadi kemarin setelah COVID, saya langsung disuruh beberapa untuk ngisi online juga. Terus kemudian temanya adalah menang melawan COVID. Jadi teman-teman itu rata-rata bertanya, ya, pertanyaannya ya umum aja.
rasanya gimana sih Pak kena COVID? Terus apa yang Anda lakukan selama isoman? Ya, Bapak Ibu, saya sampaikan yang belum kena ya. Kalau yang udah kena mungkin udah nggak usah diceritakan. Yang belum kena itu saya itu Bapak Ibu adalah orang yang akhirnya mampu mengerti akan keadaan diri saya sendiri bahwa saya itu adalah orang yang masih kotor batinnya Bapak Ibu. Kemudian masih kacau batinnya. Ya, sebelum kena COVID saya masih pede bahwa saya ini latihannya cukup lumayan. Ya, kalau ngomong meditasi saya lakukan hampir setiap hari, nggak pernah bolong Bapak Ibu. Kalau ngomong kebaktian, saya mungkin salah satu orang yang kebaktiannya paling panjang di rumah setiap hari. Baca paritanya komplit lengkap. Ya, saya tadinya berpikir bahwa batin saya ini cukup bagus karena saya istilahnya udah testing. Kalau dicaci maki orang bisa kendalikan atau enggak. Kalau dengar hal yang harusnya membuat saya marah, bisa nggak saya kendalikan? Kalau rugi usaha, kemudian saya bisa terima nggak? Saya larut nggak dalam kesedihan? Kalau kehilangan misalkan materi, sedih nggak? Gitu. Nah, beberapa kali saya rasa saya cukup mampu ya untuk menangani problem masalah dan membuat batin saya baca sendiri, wah cukup oke nih batin saya lah, lumayan gitu. Tapi pas kena COVID Bapak Ibu, saya nggak bisa tidur 5 hari. 1 kali 24 jam Bapak Ibu. Setengah mati. Nah, disitulah saya sadar bahwa batin saya itu masih kacau. Masih, kalau boleh dibilang, latihannya masih cetek. Masih jauh dari kata sempurna. Ya. Tapi cukup beruntung saya. Saya selalu pada waktu kena itu, saya selalu ngomong sama istri, beruntung kita pada saat kena ini sedikit banyak udah belajar. Jadi bisa menetralisir rasa semua yang terjadi pada jasmani kita ini. Walaupun tetap nggak bisa tidur ya. Nah, saya ingat apa yang Buddha sampaikan. Ya, jadi pas saya ingat itu, jadi saya pikir bahwa saya tidak bisa tidur ini, artinya bahwa keadaan batin saya nggak cukup mampu untuk istilahnya menanggung keadaan yang di luar. Walaupun itu jasmani saya sendiri. Sebenarnya harusnya, kalau yang Buddha sampaikan tadi, yang saya sampaikan di cerita tadi, harusnya ketika saya sakit keras dan badannya juga sakit, kalau batin saya cukup bersih, harusnya saya bisa tidur dengan nyenyak. Tapi diserang rasa sakit yang amat hebat pada jasmani saya, itu yang saya rasakan adalah, jadi saya itu akhirnya menolak. Penolakan itu muncul dari batin saya. Menolak apa? Menolak rasa ketidaknyamanan. Menolak rasa sakit yang ada di jasmani saya. Rasa penolakan yang terjadi itu datangnya dari mana? Simpel Bapak Ibu. Ketika saya menolak rasa sakit dan menginginkan rasa enak di badan saya, itu artinya saya masih melekat Bapak Ibu dengan jasmani saya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih ingin yang enak dan nggak mau yang nggak enak Bapak Ibu. Ini harus dicatat. Jadi artinya saya masih mau yang bahagia dan menolak penderitaan. Padahal kalau kita ngomong, ya nanti akan ada keadaan yang memutar alam semesta ini. Salah satunya adalah suka dan duka. Hidup kita dikendalikan oleh suka dan duka. Selagi kita menolak duka dan merangkul, mengikatkan diri kita dengan keadaan suka, maka berarti batin kita masih kotor, Bapak Ibu. Begitu saya menolak rasa sakit saya, muncullah di situ yang namanya kebencian, Bapak Ibu. Nggak suka dengan rasa sakit. Ya, jadi rasa sakit itu muncul, menyelimuti, menggerogoti jasmani saya, seluruh tulang itu, badan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit, bukan main Bapak Ibu. Ya, jadi seperti apa yang Buddha sampaikan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, berkumpul dengan hal-hal yang kita tidak sukai atau kita tidak cintai, itu adalah duka atau penderitaan. Rasa sakit yang mendera itu yang saya tidak suka, Bapak Ibu. Makanya timbullah penderitaan. Dari situlah ya saya tidak bisa tidur. Berarti benar kata Buddha. Selagi masih ada keserakahan, nafsu keinginan, kemelekatan, kebencian, dendam, sakit hati, dengki, amarah, kegelapan batin, ketidaktahuan, keraguan-raguan dalam batin kita, maka seseorang itu tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak. Gitu loh. Nah, ini saya cerita sendiri Bapak Ibu, apa yang saya alami. Ya nanti kalau saya cerita begini, jangan Bapak Ibu ngomong, wah Pak Basuki aja belum suci, ngapain dengerin ngomongannya? Jangan gitu Bapak Ibu. Artinya saya sampaikan apa yang saya rasakan dengan harapan bahwa Bapak Ibu sekalian
Nantinya kalau saya satu hari marah, Anda lihat, Anda nggak kecewa. Artinya, penceramah kok marah-marah. Kalau saya melakukan hal yang negatif, misalkan Anda lihat, ya, saya belum suci, manusia biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana mantra yang harus kita lafalkan untuk bisa mengusir seluruh keadaan batin yang tidak baik yang kita miliki? Nah, ini kan penting Bapak Ibu, untuk kita bisa akhirnya mendapatkan kondisi batin yang bagus, yang baik. Ya kan? Nah, apa itu mantra sih sebenarnya? Mantra itu dalam kata harfiahnya adalah sebuah kata-kata yang dirangkai untuk menguatkan batin kita, untuk menjadikan seseorang lebih baik, untuk menjadikan seseorang itu mencapai tujuan yang ingin dicapai. Gitu loh. Nah, seperti apa modelnya? Kalau saya kan orang Jawa. Kalau orang Jawa itu lebih mengenal mantra. Misalkan mantra Semar Mesem atau mantra Jaran Goyang, Bapak Ibu. Kalau Anda pernah dengar itu artinya mantra untuk menaklukkan lawan jenis. Pak Bas punya nggak mantra Semar Mesem? Dulu, waktu belum mengenal Dhamma lebih dalam, Bapak Ibu, lebih dekat, saya dulu adalah seorang murid dari seorang guru di daerah Lampung yang punya mantra sakti-sakti. Tapi itu bukan mantra Buddhis. Jadi kalau saya mau menaklukkan seseorang, saya bisa pakai mantra itu. Tapi mantra itu hanya berhasil atau mujarab kalau dilafalkan ketika seseorang yang melafalnya itu sudah melakukan praktek atau kalau bahasa Jawa laku, mempraktekkan apa yang harus dipraktekkan sebelum mantra itu diucapkan supaya mantra itu mengandung kekuatan yang menghasilkan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Misalkan Semar Mesem itu kan mantra untuk supaya misalkan kita jatuh cinta dengan seseorang, kemudian kita kurang pede. Kalau saya udah pasti nggak pede dari zaman dulu kan, karena mukanya aja begini pas-pasan, terus kemudian uang nggak punya, gitu loh. Zaman dulu kan, gimana cewek bisa seneng gitu loh, bisa ikut. Kalau muka pas-pasan atau cenderung jelek kayak saya misalkan, tapi duitnya banyak, hartanya banyak, bisa dapat cewek, nggak usah pakai mantra, ya. Tapi kalau udah jelek, kemudian nggak punya duit, harus pakai mantra, baru bisa dapat cewek. Kalau orang yang nggak mengenal Dhamma begitu Bapak Ibu. Dulu itu saya lakunya, bukan laku bahasa Indonesianya apalah. Ya laku. Artinya sebelum saya mengenal Dhamma itu, untuk supaya mantra dari Semar Mesem guru saya itu saya bisa lafalkan dan berhasil, gitu. Saya harus puasa 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum, Bapak Ibu. Terus kemudian sebelum itu puasa dulu Senin Kemis. Setiap hari Senin dan Kemis saya puasa 24 jam, nggak makan, nggak minum. Ya, setelah puasa Senin Kemis, 7 kali Senin, 7 kali Kemis, baru mantra itu bisa dilafalkan dan ada efeknya, Bapak Ibu. Pak Bas, kalau misalkan syaratnya itu nggak dijalankan, apa mantra itu bisa menghasilkan efek? Nggak bisa. Sama-sama melafal mantranya, misalkan saya lafalkan, terus kemudian Winnie juga lafalkan, misalkan. Kalau saya praktekkan syaratnya, kemudian Winnie nggak praktekkan, ya saya berhasil. Winnie yang Winnie lafalkan itu nggak ada gunanya, nggak ada kekuatannya. Itulah mantra, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lari ke mantra Buddhis. Apa kaitannya mantra itu dengan kebahagiaan, Bapak Ibu? Nah, mantra itu bisa membuat kita menjadi bahagia. Kalau di Buddhis, ini kita bicara mantra di Buddhis. Mantra yang paling terkenal di Buddhis adalah Om Mani Padme Hum. Itu mantra yang paling dahsyat, yang paling terkenal di Buddhis. Ya, kalau mantra itu dilafalkan dan kemudian kita setiap hari, setiap saat ada waktu terus melafal mantra itu di dalam hati, ya, itu mantra itu akan mendatangkan banyak sekali berkah kepada si pelafalnya. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu, bukan serta-merta mantra ini cukup dilafal lalu efeknya akan kita terima. Enggak begitu. Ada lakunya, ada praktek-praktek yang harus mendukung untuk mantra ini supaya menghasilkan kekuatan untuk diri kita. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu sudah melafalkan mantra, tapi ternyata hidupnya masih sulit, masih susah, penuh bencana, penderitaan, ada aja halangan, ada aja kesulitan, dan nggak pernah berhasil untuk mencapai kesuksesan dalam hidup duniawi misalkan. Ya, padahal udah melafalkan banyak mantra di Buddhis. Yang Bante ini ngomong, saya udah lafalkan. Suhu ini ngomong, udah lafalkan. Romo ini ngomong, udah lafalkan. Tapi ternyata, Pak, saya hari ini tetap susah, tetap menderita. Lalu gimana sebenarnya? Kata Pak Bas, nanti kalau lafal mantra begini begitu, kata Suhu, kata Bante, kata Romo, tapi saya nggak pernah dapat seperti apa yang orang ceritakan. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu. Mantra itu baru manjur ketika si pelafalnya itu melakukan praktek syarat sebagai pendukung supaya mantra ini menghasilkan buah seperti apa yang sudah dijanjikan oleh mantra itu sendiri.
Gitu ya. Contoh, Anda ingin melafalkan mantra Om Mani Padme Hum. Kemudian Anda sudah baca buku bahwa mantra ini kalau dilafal 7 kali, 21 kali, 108 kali, atau berkali-kali diulang setiap hari akan membuat kita sehat, panjang umur. Kalau yang sakit sembuh, kalau yang belum ada jodoh dapat jodoh, yang belum ada anak bisa punya anak, yang nggak kaya bisa kaya, yang belum lulus ujian bisa lulus. Wah, semua banyak sekali. Ya. Terus kemudian supaya benar-benar manjur gimana? Bapak Ibu, jangan sekali-kali membaca atau mendengar cerita bahwa mantra ini adalah hasilnya ini. Kalau Anda cuma begitu doang bacanya dan dengernya, maka mantra itu nggak ada kekuatannya. Yang harus Bapak Ibu baca selanjutnya dan pertanyakan kepada yang ngasih mantra adalah, oke, mantra A menghasilkan A, B, C, D sampai Z. Terus kemudian Anda harus tanya, Bante, Romo, Suhu, apa praktek yang harus saya lakukan sebelum melafalkan mantra, saat melafalkan mantra, dan sesudah melafalkan mantra? Itu Anda perlu tanyakan. Kalau Anda baca, perlu Anda baca di bawah selanjutnya. Bukan stop pada manfaatnya. Rata-rata, kita semua itu stop pada mantranya apa, hasilnya apa. Nggak baca syaratnya. Itu yang membuat mantra itu seperti seakan-akan nggak ada kekuatannya, Bapak Ibu. Om Mani Padme Hum. Kalau Anda baca mantra itu, tapi semua sila Anda bolongin, membunuh setiap hari, mencuri setiap hari, asusila, ngomong nggak ada benernya, mabok setiap hari, Anda baca mantra ini sampai berbusa, tetap Anda masuk neraka. Tetap Anda akan menderita selama ada di dunia ini. Kalau nggak percaya, boleh coba. Jangan sekali-kali Anda mendengar sepotong. Misalkan Anda melafal mantra Awalokiteswara Bodhisattva atau Kuan Impusa, Anda akan terbebas dari bahaya, tidak mempan terbakar, tidak mempan oleh racun, tidak mempan oleh bisa ular, ya. Kemudian Anda percaya begitu aja. Kemudian ada ular kobra dekat rumah Anda muncul, Anda baca Om Mani Padme Hum sambil tepuk kepala ular kobra itu, patut Anda mati pasti. Jangan salahkan mantranya. Nggak begitu cara kerja mantra itu, Bapak Ibu. Gitu loh. Kemudian Anda lafal, kemudian wah katanya lafal mantra itu bahagia sekali, damai sekali. Kemudian Anda lafal, kemudian pada saat melafal itu Anda sambil potong leher ayam korok, Anda sambil berburu, Anda sambil mancing. Nggak begitu, Bapak Ibu. Anda perlu baca selanjutnya bahwa mantra ini akan bekerja dengan baik, mendatangkan segala berkah. Ketika, nah itu yang harus Anda baca. Pertama, orang itu yang melafalkan harus menghindari pembunuhan makhluk hidup. Hidup dengan penuh cinta kasih dan belas kasih bagi semua makhluk. Orang yang melafalkan harus tidak pernah mengambil barang yang tidak diberikan oleh orang lain, walaupun hanya sebesar jarum. Orang yang melafalkan harus setia terhadap pasangannya, tidak pernah asusila, tidak pernah melanggar perkawinan kalau yang udah menikah. Orang yang melafalkan mantra ini terlebih dahulu dan selamanya harus berucap yang benar, nggak bohong. Tutur katanya harus lembut, nggak boleh marah-marah, caci maki, gosip, nggak boleh. Harus kata-katanya benar, merupakan kebenaran, lemah lembut, penuh kasih sayang. Kata-katanya bermakna, bermanfaat bagi pendengarnya, membahagiakan bagi pendengarnya, membuat pengetahuan bagi pendengarnya lebih baik lagi. Dan yang melafalkan harus menghindari mabuk-mabukan. Ini penuhin dulu, Bapak Ibu. Ya, ini penuhin dulu, ini syarat mutlak. Kalau saya tadi udah ceritakan, sebelum saya melafalkan mantra Semar Mesem, jaran goyang, itu saya mesti puasa 7 Senin, 7 Kamis. Dulu baru boleh melafalkan. Dan manfaatnya baru kelihatan, efeknya baru terlihat. Kalau saya nggak puasa dulu, begitu dapat mantranya langsung ketemu cewek, lafalkan. Bukan dapat cewek, bonyok kepala Bapak Ibu. Dibukuin orang loh. Gitu loh. Nah artinya, kalau di Buddhis itu, Anda harus lihat dulu bawahnya. Rata-rata dari Anda itu semua seneng baca hadiahnya, apa yang akan didapat kalau begini, tapi nggak baca syaratnya. Kan kalau beli apa-apa, properti atau apa, di bank pun, kalau misalkan di promosinya itu tertulis, nabung 10 juta, dapat handphone, misalkan Samsung, yang keluaran terbaru misalkan. Terus ada di ujungnya bintang. Itu Anda jangan cuma baca ini aja, Bapak Ibu. Terus kemudian ada bawa uang 10 juta ke bank itu, nabung, begitu beres langsung nagih. Mana handphone Samsung saya? Wah, bisa diborgol Anda kalau maksa. Kan orang banknya, Bapak nggak lihat tanda bintang di sebelahnya. Ya kan? 10 juta syaratnya. Ya. Ini banyak, Pak. Bapak nggak penuhin syaratnya, Samsungnya nggak dapat. Gitu loh. Begitu pula dengan mantra ini, Bapak Ibu. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, wah, jangan mengharap hasilnya.
sekuat apa yang harusnya kita terima. Enggak seperti itu. Tapi saya hari ini kasih bonus Bapak Ibu, kasih hadiah tanpa syarat gitu loh. Supaya Bapak Ibu bisa nantinya membaca mantra dan menghasilkan buah serta merta. Oke? Ya. Saya kan judulnya 1000 mantra, 1000 cara untuk bahagia. Banyak sekali. Kalau saya kasih 1000 mantranya ke Bapak Ibu, 1000 caranya, mungkin besok pagi jam 10 nggak selesai ceramah saya. Kalau mau juga nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak bakalan capek Bapak Ibu ya kalau udah ngomong, tanyain itu. Kalau saya ceramah di Mudra, pokoknya sampai di bawah itu selesai, saya belum selesai. Kalau nggak di stop, saya juga nggak mau stop gitu. Nah, saya tadi udah sampaikan mantra itu apa, dan kemudian untuk dapat hasilnya, itu harus lakukan apa. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, ada satu mantra yang bahkan guru agung kita, dari mulai mencapai penerangan sempurna, sampai beliau parinibbana, beliau selalu melafalkan mantra ini. Dan beliau juga menekankan kepada seluruh para biku, bikuni, samanera, samaneri, dan umat awam, untuk mempraktekkan mantra ini. Untuk melafalkan mantra ini. Bahkan dari mulai bangun tidur, sampai tertidur kembali. Ya, selagi terjaga, sebelum terlelap dalam tidur, Buddha katakan, hendaknya Anda melafalkan mantra ini. Baik dalam keadaan apapun, di 4 posisi dari tubuh ini, sebelum Anda tertidur, Anda harus lafalkan. Baik sedang berdiri, sedang berjalan, sedang duduk, ataupun berbaring, sebelum terlelap dalam tidur, Anda harus melafalkan mantra ini. Sebelum saya kasih mantranya, kalau Bapak Ibu tanya, manfaatnya apa? Bonus yang akan didapat kalau melafalkan mantra ini, kemudian syaratnya apa? Ya, saya nggak kasih tahu mantranya dulu. Saya kasih tahu dulu bonusnya, hadiahnya. Bagi siapa saja yang melafalkan mantra ini, Bapak Ibu, ya, sepanjang hidupnya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, selagi terjaga, ketika Anda melafalkan mantra ini, atau siapapun orangnya, siapapun makhluknya yang melafalkan mantra ini, orang ini atau makhluk yang melafalkan mantra ini, mereka akan senantiasa dicintai dan disayangi oleh setiap makhluk. Makanya Bapak Ibu, saya boleh sombong. Walaupun jelek-jelek begini loh. Saya berapa kali ceramah di wihara, biasanya kalau yang pertama kali saya datang dan ceramah, itu ada saja orang yang melamar saya. Walaupun saya sudah punya istri. Ini istri saya juga ikut Zoom meeting. Ya. Biasanya kalau udah selesai ceramah, ada saja orang yang ngomong, Romo, saya telat ketemu Romo. Saya bilang, kenapa? Kalau saja ketemunya Romo, saya belum punya suami, dan Romo belum punya istri, maulah saya jadi istrinya Romo. Berapa kali Bapak Ibu saya kena begitu. Jadi, artinya gini Bapak Ibu, saya waktu itu sempat hebat sekali nih mantra ya. Istilahnya, saya sampai nggak percaya loh. Saya lihat diri saya sendiri ngaca gitu. Buset, kalau saya jadi cewek pun nggak mau loh saya. Tapi istri saya cantik loh. Ya, ibu yang di Wihara Pluit kan rata-rata kenal sama istri saya ya. Cantik loh. Kalau misalkan mungkin istri saya itu dulu misalkan benar-benar teliti, pasti nyesel. Tapi udah terlanjur punya anak 2, dia nggak bisa nyesel. Jadi, saya kadang-kadang berpikir bahwa ini mantra dahsyat. Begitu dilafal, benar-benar. Itu kalau cewek ya, lihat kita udah jatuh cinta langsung. Tapi sebenarnya salah. Saya akhirnya seringkali menyadarkan orang yang ngomong seperti itu ke saya. Saya bilang, Cici, yang Cici rasakan saat ini, sebenarnya itu bukan cinta. Beda loh. Itu sebenarnya kasih sayang. Karena melihat saya ceramah, mendengar saya ceramah, Cici merasa ada manfaat, merasa bahagia dengan ceramah saya. Lalu rasa itu yang muncul. Bukan cinta, beda nih. Kalau cinta itu beda, nggak begitu kerjanya ya. Jadi ini adalah respon. Karena saya memancarkan cinta kasih dengan saya berceramah, memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi itulah yang Cici rasakan, getaran itu. Bukan cinta, bukan, tapi kasih sayang. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Anda nanti lafalkan itu yang pertama jadi jamin. Anda kemanapun pergi, orang melihat wajah Anda, orang itu akan merasa damai, nyaman, senang, bahagia. Ya, pertama itu dulu yang akan Anda dapat. Makanya kalau kita ngomong ketemu biku sangga, para bante, misalkan, oh bantenya hitam, tapi damai, kita lihatnya enak, damai, tenang, kita batinnya bahagia lihat bante. Bukan ganteng, tapi pancaran mantranya ini, kekuatan dari kasih sayang dan cinta kasih yang beliau punya, itu mendatangkan kedamaian bagi orang yang melihat. Makanya dulu ada yang mulia Pak Ao Sayadaw datang ke Wihara Pluit waktu itu, saya dan Pak Untung itu menyiapkan air di baskom, handuk. Jadi begitu yang mulia turun dari mobil, wah, lihat mukanya aja, saya udah damai sekali. Wah, bahagia, benar-benar bahagia. Dan murid-murid beliau itu rata-rata semuanya damai. Kita lihatnya udah adem dulu gitu.
damai, tenang, bahagia. Lalu saya berdua sama Pak Untung cuci kaki beliau satu-satu, lap dengan handuk, semua muridnya juga sama. Wah, bahagia sekali. Saya kalau ingat yang saya ceritakan ini, bahagia lagi. Setiap ingat itu bahagia lagi. Nah, ada satu saya lain yang murid dari beliau itu yang metanya kuat banget, itu luar biasa. Itu yang mulia saya lain di Pankara. Itu mantranya jago dan kekuatannya itu luar biasa. Kita lihat nggak usah ngomong, beliau belum ngomong aja udah ngalir air mata kita saking damai. Nah, kemarin saya ikut Zoom meeting-nya yang mulia Dalai Lama beserta 1.000 pelajar Indonesia. Pas yang mulia Dalai Lama tutup dengan meditasi, compassion. Waduh, saya baru begini aja, udah damai sekali. Wah, ini luar biasa. Itu getaran kekuatan cinta kasih beliau itu amat sangat dahsyat sekali. Nah, ada satu kenangan yang saya nggak bisa lupa. Waktu itu saya datang sama Pak Met, sama Bu Met, ke acara yang mulia Master Titnahan. Pertama kali datang ke Indonesia, di PRJ. Itu kita duduk di ruangan, kemudian yang mulia Titnahan beserta muridnya duduk di panggung. Kemudian dia melafalkan mantra, Maha Karuna Darani, Tapecu. Ya, beliau dengan pegang, saya ingat betul, incing itu alat sembahyang di Mahayana di tangan beliau. Terus kemudian beliau memegang hati, seolah-olah memegang hati beliau dan mulai melafalkan mantra dalam bahasa Mandarin. Ya, itu seisi ruangan kan nggak ngerti artinya apa, karena itu nggak ada artinya mantra itu. Ya, itu 90% nangis loh, tanpa terasa itu menetes air mata. Saya udah begitu ting, beliau langsung mendaras mantra itu, langsung ngalir tuh air mata. Waktu itu saya ingat Bu Met juga sama, semua teman-teman juga sama. Wah, ini manusia sih dahsyat benar-benar. Ini benar-benar luar biasa gitu. Nah, Bapak Ibu, inilah kekuatan. Kalau yang melafalkan itu melakukan praktek, syarat, dan kemudian melafalkan ini dengan kesungguhan hati. Nah, mantra ini disebutnya mantra cinta kasih atau mantra compassion, Bapak Ibu. Ini Sang Buddha sendiri setiap hari melafal mantra ini. Ya, itu dahsyat, dahsyat sekali. Mantranya itu adalah, Bapak Ibu mesti catat, mesti ingat dalam hati, dan saya udah praktekkan ini setiap hari. Sebelum tidur, pokoknya dari bangun tidur saya langsung udah mesti ini, begitu sadar udah bangun langsung ya nyetir, olahraga jalan, ya pokoknya itu aja. Ya, bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Mantra ini adalah semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Inilah mantra, Bapak Ibu, yang Buddha lafalkan dan meminta kepada seluruh para biku, bikuni, samanera, samaneri, umat awam, upasaka, upasika, untuk melafalkan mantra ini sepanjang hari, semasa hidupnya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, baik berdiri, berjalan, duduk, ataupun berbaring. Sebelum terlelap dalam tidur, hendaknya kita semua melafalkan mantra ini. Ini ada di dalam Karania Metta Sutta, instruksi ini Bapak Ibu. Buah dari ini adalah penutup dari Karania Metta Sutta. Mereka yang melafalkan metta akan terbebas dari kelahiran kembali. Artinya, buah tertinggi dari metta ini Bapak Ibu adalah nibbana. Buah tertinggi dari mantra metta ini adalah Anuttara Samnya Sambodhi, pencapaian tingkat kebudayaan tertinggi Bapak Ibu. Anda nggak usah bertanya kepada saya, kaya nggak Pak Basuki kalau mantra ini dilafal? Bisa jadi presiden nggak? Bisa jadi raja nggak, Bapak Ibu? Kalau Anda bertanya seperti itu, jawaban saya, itu terlalu rendah. Kalau kita lafal mantra dapat kaya, dapat umur panjang, sehat, kemudian dapat duit, itu terlalu rendah. Nggak usah baca mantra. Makan yang benar, istirahat yang cukup, olahraga, itu udah sehat, panjang umur. Kerja yang keras, benar, itu udah kaya, Bapak Ibu. Ya, Buddha bilang, minimal, kalau Anda lafalkan mantra ini, kelahiran kembali Anda, minimal, adalah Brahma Loka. Anda akan terlahir di alam Brahma. Umurnya berapa panjang, Pak Bas? Di alam Brahma tingkat pertama aja. Itu Bapak Ibu, saya nggak bisa ngomong panjangnya umurnya. Berkalpa, Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar dahsyat sekali manfaat dari melafalkan mantra ini. Tapi jangan Anda lupa, tanyakan syaratnya kepada saya. Prakteknya apa dulu, Pak Bas? Kalau mau manjur mantranya. Prakteknya cuma satu, Bapak Ibu.
hiduplah sesuai dhamma. Nah, satu kan? Satu aja. Hidup sesuai dhamma. Dan lafalkan mantra ini dalam 4 keadaan tubuh kita, yang manapun pokoknya mantra ini tetap harus dilafal. Jadi jangan nanti salah. Wah, saya lupa loh, tanya Pak Bas, boleh nggak lafal mantra ini sambil tiduran? Oh, boleh. Buddha yang bolehin, bukan saya. Karena Buddha ngomong, baik berdiri, berjalan, duduk, ataupun berbaring. Lafallah mantra ini dengan penuh konsentrasi. Nah, sebagai penutup, supaya nggak ngantuk. Terus, Pak Bas, ketika melafal mantra ini, oke, itu harus bagaimana keadaan batinnya? Karena yang Anda tahu kan cuma satu, keadaan batin kalau lagi marah. Nggak usah diajarin kan? Kalau lagi ngamuk, keadaan batinnya, kondisinya seperti apa, Pak Bas? Itu, kalau lagi ngamuk itu, kalau bisa ada wujudnya, keadaan batin kita itu, apinya itu kayak, kalau Bapak Ibu lihat pandai emas itu, munculin api untuk melelehkan batangan emas, itu kayak gitu apinya, kalau lagi marah. Jadi batin kita berkobar, gitu, nyala ngeri sekali. Nah, kalau kita lagi melafalkan mantra ini, mantra cinta kasih, keadaan batinnya harus bagaimana? Keadaan batinnya harus sejuk, harus damai. Jadi jangan Anda melafalkan, misalkan semoga semua makhluk hidup berbahagia sambil pencet nyamuk. Itu namanya bukan compassion, bukan cinta kasih, Bapak Ibu. Mulutnya aja cinta kasih, batinnya itu neraka. Saking itunya digigit nyamuk, ya kan? Kesel, takut karma buruk, kemudian dengan tipu muslihat otak Anda, semoga kamu bahagia. Itu bahaya tuh, Bapak Ibu. Itu karma buruk nggak, Pak? Walah, karma buruk dong. Itu namanya nggak melafal mantra dengan benar, Bapak Ibu. Makanya, di Karanea Metta Sutta, bagi yang punya parita ini, boleh dibuka nanti setelah Anda selesai ya ceramah ini, atau kapan-kapan Anda buka. Kalau nggak punya parita ini, Anda boleh download. Ya, sekarang canggih. Download di sini namanya Parita Suci. Ya, tinggal ketik, itu ada, kita tinggal manfaatkan aplikasi itu. Di situ ada keadaan batin pada saat melafal ini harus bagaimana? Udah jelaskan. Selayaknya seorang ibu yang mengasihi putra tunggalnya. Nah, itulah keadaan batin yang harus kita siapkan pada saat kita mau melafalkan mantra ini, Bapak Ibu. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi pada saat kita mau melafalkan mantra cinta kasih, keadaan batin yang harus kita munculkan adalah membayangkan pada saat kita memeluk anak kita yang paling kita sayangi. Pak Bas, saya belum punya anak, boro-boro anak merit aja belum, gimana bisa bayangin? Bayangkan saat Anda, momen di mana Anda meluapkan keadaan kasih sayang Anda. Misalkan kalau saya udah punya anak, jelas bisa merasakan kasih sayang orang tua kepada anak. Ya, itulah yang harus kita pancarkan pada saat mendaras atau melafalkan mantra yang saya sudah sebutkan tadi. Tapi kalau belum punya anak, belum bisa merasakan kasih sayang orang tua kepada anak, gimana? Boleh kasih sayang dari anak kepada mama, kepada papa. Saat mungkin kita satu saat yang udah lewat, benar-benar yang pernah ikut Hari Ibu di Pluit, nah, pasti pernah merasakan luapan kasih sayang yang dahsyat ya, kalau pernah ikut. Ya, pada saat Anda sujud di kaki mama papa Anda, kemudian mama papa Anda membelai kepala Anda, kemudian mendoakan Anda, kemudian memeluk Anda, kemudian Anda menangis, orang tua Anda menangis, saling berdoa, begitu rekat kasih sayang pada saat itu. Nah, rasa yang seperti itulah yang kita harus hadirkan pada saat kita mendaras atau melafalkan mantra cinta kasih atau kasih sayang ini. Ya, ada satu umat dulu pernah ikut tapi jarang ke Wihara Pluit, dia pernah ikut perayaan Hari Ibu. Kemudian sampai sekarang kan dia jadi customer properti saya yang setia, sampai sekarang masih jual beli lewat saya. Nah, dia kalau ketemu saya ingat momen pada saat di Wihara Pluit itu, ya orang ini kan orangnya kasar gitu, kasar, orang Medan, kasar. Terus kemudian nggak pernah gitu, nangis nggak pernah, bapak-bapak gitu. Jadi kalau ketemu saya, dia selalu pukul saya, sialan lu Bas gitu. Kenapa kok saya bilang? Gua kalau inget di Wihara Pluit, gua kesel sama lu. Gua nggak pernah lu nangis kayak gitu. Tapi di wihara itu, gua nangis, gua malu kalau inget itu. Terus ada videonya lagi katanya. Dia kemudian dikirim sama si panitia ke anaknya. Dia lihat. Jadi dia simpen kalau lihat itu dia kesel katanya. Saya bisa dibikin nangis begini gitu, kesel. Nah, yang saya ingin ceritakan di sini adalah rasa seperti itu yang harus dimunculkan pada saat Anda melafalkan semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Itu rasa itu yang harus muncul Bapak Ibu. Kalau rasa itu muncul, mulut melafal atau batin melafal tidak keluar suara. Percaya sama saya. Seketika itu juga manfaat dan efek dari mantra ini akan terjadi pada diri Anda. Yang pertama, Anda akan merasa damai. Sekujur tubuh Anda akan merasa bahagia sekali. Nah, itulah yang saya sekarang ini
praktekkan sepanjang hari, setiap hari dalam hidup saya. Dengan seperti itu, kalau ditanya, Pak Bas masih suka marah-marah nggak? Ada. Ada kalanya, misalkan 24 jam, 10 hari ada marah, misalkan sekali sama anak, misalkan anak ngapain, nah, saya kasih tahu, gayanya marah, tapi kan tetap cinta kasih, gitu loh. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Masih banyak sekali mantra yang bisa kita lafalkan. Tapi kenapa malam hari ini mantra itu yang saya sampaikan? Karena mantra ini pun dilafal oleh Buddha sendiri sepanjang hidup beliau. Dan mantra inilah yang disarankan oleh beliau untuk dilafalkan oleh murid-muridnya. Baik biku, bikuni, samanera, samaneri, upasaka, upasika. Ya, jadi itulah Bapak Ibu. Kalau ingin hidup Anda tenang, damai, bahagia, lafalkan itu. Digaranti asal hidup sesuai dhamma dan rasa dalam batinnya penuh kasih sayang dan cinta kasih pada saat melafal mantra ini, Anda akan selamat dunia dan akhirat. Ya, kelahiran sekarang maupun yang akan datang, Anda nggak usah khawatir. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan Vincent. Ya, Oke. terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat malam Pak Bas. Ya, Satyotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, luar biasa Pak Bas. Terima kasih atas Dhamma Desananya. Jadi saya ada mau bertanya nih Pak Bas. Jadi ketika kita sama-sama melakukan syarat ya, istilahnya hidup sesuai Dhamma, menjaga sila dengan baik dan benar. Nah, perbedaannya apa nih Pak Bas? Manfaat antara orang yang sama-sama menjalankan sila dan juga hidup sesuai Dhamma yang melafalkan mantra dengan tidak melafalkan mantra Pak Bas. Apakah orang yang istilahnya hidup sesuai Dhamma dan menjaga sila tapi tidak melafalkan mantra itu tidak akan mendapatkan manfaat seperti orang yang menjaga sila dan hidup sesuai Dhamma tapi melafalkan mantra Pak Bas? Mohon pencerahannya Pak Bas. Terima kasih. Satyotu, Namo Buddhaya. Ya, makasih. Oke, ini pertanyaannya luar biasa. Jadi, supaya teman-teman nggak sampai salah ya nantinya. Kalau ada dua orang, satu hidup sesuai dengan Dhamma, satu lagi juga hidup sesuai dengan Dhamma. Kemudian yang satu ini rajin melafal mantra, kemudian yang satu tidak melafal mantra. Nah, ini sebenarnya kita harus kaji lebih dalam. Artinya gini, ada orang yang hidup sesuai Dhamma, walaupun sebenarnya orang ini tidak mengenal Dhamma. Tapi ada orang yang hidup sesuai Dhamma, tapi dia mengenal Dhamma. Itu juga beda hasilnya. Ya. Nah, jadi kalau orang ini keduanya sama-sama mengenal Dhamma, dan sama-sama hidup sesuai Dhamma, pasti dia akan melafal mantra dua-duanya. Nggak mungkin nggak. Karena kalau orang yang sudah mengenal Dhamma, pasti dia akan melafalkan mantra yang satu ini. Nah, tapi misalkan, pasti ada, misalkan, Pak Bas, nggak mungkin lah semuanya, pasti ada yang tidak melafalkan. Oke, ini. Para biku di zaman Buddha, itu untuk mencapai keadaan yang disebutnya kesucian, Sotapana, Sakadagami, Anagami, sampai Arahat, itu berbeda-beda baik praktek meditasinya, objeknya, dan bahkan jalannya juga beda. Makanya selama Buddha mencapai penerangan sempurna sampai parinibbana, itu sekitar 40 tahun sampai 45 tahun, beliau udah mengajarkan 84.000 cara atau jalan untuk menembus kesucian, untuk mencapai merealisasi nibbana. Ya, tapi 84.000 ini lahir secara otomatis dari compassion-nya Buddha, dari cinta kasihnya Buddha. Jadi kalau dalam analogi, Buddha itu sampai menganalogikan bahwa beliau itu seperti seorang ayah, ya, yang menyelamatkan seluruh anaknya yang sedang bermain di rumah yang sedang terbakar hebat, tapi anak-anak ini yang ada di dalam itu nggak tahu kalau rumahnya itu sedang terbakar hebat. Jadi anak-anak ini bercanda, riang, gembira, lari sana sini, ya. Kemudian Buddha dari luar sebagai seorang ayah melihat bahwa atap rumah itu udah terbakar hebat. Kalau anak-anak ini nggak segera berlari keluar dari rumah, mati semuanya, terpanggang. Jadi Buddha dengan welas asihnya, dengan cinta kasihnya, dengan ketenangan batin beliau ngomong, hai anak-anak, di sini ada mainan yang lebih seru loh. Papa datang nih, baru beli, ini dahsyat sekali. Itu yang di dalam nggak ada apa-apanya, ini lebih luar biasa. Wah, bagus sekali. Wah, anak-anak yang dengar begitu, semuanya langsung lari keluar. Begitu sampai di Buddha, sebagai seorang ayah, anak-anak itu tanya, mana mainannya? Kemudian Buddha itu ajak lihat seluruh anak-anaknya menghadap ke rumah itu. Baru anak-anak ini semua sadar bahwa rumahnya sedang terbakar. Buddha tidak bawa mainan, tapi untuk menyelamatkan anak-anak ini dikasih sebuah iming-iming. Nah, jadi inilah yang Buddha lakukan untuk menyelamatkan kita semua dari penderitaan. Makanya seluruh apapun yang Buddha upayakan itu semuanya diciptakan, diupayakan, disajikan untuk supaya setiap orang itu bisa keluar dari penderitaan. Nah, kalau kemudian ada orang yang hidup sesuai Dhamma, kemudian dia tidak mendaras mantra, kemudian satu mendaras mantra. Sebenarnya ini, kalau kita masuk ke dalam Dhamma sendiri, semua yang mengerti Dharma pasti mendaras mantra. Karena 84.000 pintu Dharma atau ajaran Sang Buddha itu, seluruhnya itu adalah mantra. Tidak ada satupun yang bukan mantra. Bahkan ketika teman-teman membaca Wandana, Tisarana, Pancasila, Wandana sendiri adalah mantra. Tisarana sendiri adalah mantra. Dan Pancasila sendiri adalah mantra.
ketika mendaras itu adalah mantra. Begitu seorang biku zaman Buddha ngomong, kemudian Buddha sampaikan, hi biku. Biku itu langsung rontok rambutnya, langsung serta-merta mengenakan jubah, mendapatkan patra dan seluruh kelengkapan biku. Kemudian merangkapkan tangan, langsung Budang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanghang saranang gacami. Itu adalah mantra yang membuat seseorang itu terbebas dari kelahiran di alam raka, binatang, setan, dan asura. Makanya begitu orang itu mendaras di sarana, sebenarnya orang ini sedang membuat jalan untuk melewati 4 alam penderitaan. Gitu, ya, Vincent. Jadi seluruh siswa-siswi Sang Buddha itu begitu dia menyatakan pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, itulah mantra pertama untuk mereka. Jadi semuanya mendaras mantra. Tapi ada satu mantra yang Buddha sarankan, yang Buddha bahkan lafalkan setiap hari. Ya, kalau Budang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanghang saranang gacami, Buddha tidak lafalkan karena Buddha sendiri adalah seorang Buddha. Tapi semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Itu Buddha lafalkan. Setiap hari dari bangun sampai terlelap dalam tidur. Makanya Buddha selalu mengharapkan muridnya semuanya mendaras satu mantra ini. Banyak 84.000 Buddha siapkan. Gitu ya, Vincent. Jadi semuanya mendaras mantra. Nah, sekarang pertanyaannya yang Vincent maksud adalah, apakah ada perbedaan kelahiran kembali atau kehidupan sekarang pun orang yang melakukan ini dan mendaras mantra ini sama mantra ini beda nggak? Beda. Nah, kalau itu beda, Vincent. Orang yang mendaras mantra cinta kasih ini, hidupnya, batinnya saat ini juga akan berbeda dengan mereka yang misalkan cuma mendaras mantra Wandana, Tisarana, dan Pancasila. Beda dengan batin orang yang melafalkan mantra cinta kasih setiap hari. Beda sekali. Dan kelahiran kembalinya beda. Kalau ini, orang yang melafalkan mantra cinta kasih, satu saat dia mencapai tingkatan jana pertama, dia akan lahir di alam Brahma tingkat pertama. Kalau Wandana, Tisarana, Pancasila, itu tertingginya cuma alam dewa. Paling tinggi itu udah. Gitu. Udah tambah lagi misalkan senang berdana. Wah, gila berdananya. Nggak pernah melanggar sila, berdana terus-terusan. Tapi nggak pernah meditasi cinta kasih. Beda. Yang ini meditasi cinta kasih paling minim terlahir dari alam jana tingkat pertama, rupa jana. Kemudian yang Wandana, Tisarana, Pancasila, dan melakukan caga pengembangan terhadap kedermawanan. Itu paling tinggi adalah alam dewa levelnya setelah lahir kembali. Nah, beda. Jadi 84.000 itu ujungnya sama, pencapaian pembebasan atau nibbana. Sila, Wandana, Tisarana, Pancasila, berdana, kalau terus dilurusin, ujungnya sama, adalah nibbana. Tapi semasa dia terputar oleh kelahiran kembali, belum mencapai nibbana akhir, artinya tidak terlahir kembali, tingkatkan kelahiran yang didapat beda. Tapi perlu diketahui, orang yang melafalkan Wandana, mantra, mendaras Wandana, Tisarana, itu setiap hari, dari bangun sampai tidur, itu ada satu pemuda di zaman Buddha masa lampau, itu hanya melafalkan Wandana tok, ya, tapi hidup sesuai Dhamma, Wandana. Pokoknya hidupnya itu hanya Wandana Tisarana aja, Wandana Tisarana terus. Bangun tidur langsung Wandana Tisarana, kerja Wandana Tisarana, istirahat Wandana Tisarana, mau tidur Wandana Tisarana. Setelah pemuda ini meninggal, tahu nggak apa yang diperoleh? Itu pemuda ini terlahir sebagai raja dari para dewa, Saka Dewa Indra. Anak ini terlahir sebagai Saka Dewa Indra, rajanya para dewa, sebanyak 80 kali. Lahir di alam dewa, sebanyak 80 kali. 80 kalinya itu semua jadi rajanya para dewa. Begitu udah terlahir selama 80 kali, jadi rajanya para dewa, kemudian lahir di alam manusia, 75 kali, jadi Raja Cakrawati, rajanya para raja di manusia, 75 kali. Dan terakhir kali, lahir di zaman Buddha Gautama, jadi manusia, nggak jadi raja. Umur 7 tahun, pertama kali terima Tisarana, begitu Tisarana selesai, langsung arahat. Dia arahat termuda sejaman Sang Buddha. 7 tahun udah arahat. Artinya, mendaras mantra Tisarana aja, ujungnya adalah nibbana. Mendaras mantra cinta kasih juga ujungnya adalah nibbana. Kalau ujungnya. Tapi selama masih terlahir, beda hasilnya. Gitu. Ya, Vincent, seperti itu. Yang pertama dari Tiza Santadevi, Namo Buddhaya, saya mau tanya Pak Bas, mana yang benar? Semoga semua makhluk berbahagia atau semoga semua makhluk hidup berbahagia? Terima kasih. Pertanyaan kedua ada dari Coach Hijung, itu bertanya bagaimana jika beliau suka menepuk nyamuk. Beliau bingung karena sering digigit nyamuk, kalau nggak ditepuk gimana ya, termasuk gigit beliau juga gitu, kalau lagi tidur. Padahal beliau sudah berusaha untuk tidak, maksudnya berusaha untuk situasinya tidak tergigit ada nyamuk gitu, Pak. Oke. Begitu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, yang pertama, supaya lebih singkat. Jadi, yang benar adalah semoga semua makhluk berbahagia atau semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi, kalau sesuai dengan Karanea Metta Sutta, sebenarnya dua kata ini tidak menjadi masalah. Tapi di Karanea Metta Sutta sendiri adalah bunyinya begini kalau palingnya. Ya, dia kalau palingnya lebih lengkap loh. Nah, supaya teman-teman semuanya bisa tahu bahwa ada kata-kata ini. Itu Sukino Wake Mino Honto. Ini artinya adalah semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Tapi setelah itu, di baris selanjutnya adalah di situ ada Sabe Sata Bawantu Sukitata. Nah, di situ baru ada makhluk hidup.
semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kalau lengkapnya saya sampaikan seperti itu tadi, lengkapnya. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Nah, tapi kalau teman-teman di awal sering tertukar atau lebih atau kurang, masalah nggak Pak Bas? Bisa bahaya atau enggak? Enggak. Misalkan teman-teman lafalnya begini. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk bahagia. Atau semoga semua makhluk berbahagia. Bukan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Enggak masalah. Tapi yang lengkapnya, kompletnya adalah seperti itu. Kalau teman-teman lupa, tinggal klik handphone, download dulu Parita Suci, kemudian di situ cari kebaktian umum, klik, kemudian di situ ada paritanya apa aja. Klik Karanea Metasuta. Di situ ada Pali, ada Indonesia. Nah, baca di situ komplit. Sukino wake mino honto. Sabe sata bawantu sukitata. Nah, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Itu yang komplit. Jadi pelan-pelan. Tapi kalau pertanyaannya salah atau benar, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sama-sama benar. Yang nggak benar adalah nggak melafalkan. Kalau melafal benar ya. Kalau mau komplit seperti saya yang kasih tahu tadi. Nah, kemudian yang kedua, yang pertanyaan terakhir adalah, misalkan ada seseorang tepuk nyamuk ya, ini ya tepuk nyamuk. Betul, Pak. Kemudian sebenarnya orang ini sudah berusaha nggak tepuk nyamuk, tapi misalkan tidur Pak Bas, lagi tidur, udah ketiduran, kemudian ada nyamuk kan ketepuk ya, atau dengan sadar tepuknya? Sepertinya dengan sadar ya. Sebentar. Kalau dua-duanya dengan sadar, salah. Alasan apapun salah. Saya nggak akan tolerir dharma ini. Kalau saya bilang benar, masuk neraka saya. Saya nggak mau. Ya. Jadi, kalau Bapak Ibu kemudian digigit nyamuk, dan kemudian sudah mengerti dharma, tahu bahwa kalau saya bunuh, ini adalah pelanggaran sila pertama, membunuh. Ya. Kemudian dengan alasan, saya kalau nggak bunuh, Pak Bas, takutnya dia gigit anak saya atau gigit saya lagi, demam berdarah. Oke? Begitu Anda punya pemikiran seperti itu, Anda tepuk, kemudian Anda matiin tuh nyamuk, Anda sudah melanggar sila pertama. Alasan apapun itu. Pak Bas, ini demi anak saya supaya sehat, atau tetangga kanan kiri supaya nggak kena DBD. Dengan niat baik, terus saya bunuh, saya fogging rumah saya, semprot pakai baygon misalkan, luar juga semprot semuanya. Apapun alasannya, membunuh tetap membunuh. Dan itu adalah pelanggaran sila pertama. Kalau sampai saatnya tiba, karma ini berbuah, Anda akan minimal terlahir di neraka. Kalau jadi manusia lagi, setelah menerima penderitaan di alam neraka, jadi manusia, Anda akan berumur pendek. Sakit-sakitan hidupnya. Nah, saya kena COVID, saya udah ngomong sama istri saya. Artinya, masa lalu kita penuh dengan kejahatan, terutama membunuh atau melukai makhluk lain. Saya bilang sama istri, mungkin kita dulu menyiksa, bukan membunuh, menyiksa makhluk lain, karmanya berbuah. Kalau kita membunuh, mati kita kena COVID ini. Pasti kita udah mati. Karena kita sembuh, kita sehat lagi, berarti yang lalu tingkatnya adalah menyiksa. Mungkin saya misalkan menyiram atau memukul binatang atau manusia sampai badannya semuanya remuk, sakit, tapi orangnya masih hidup misalkan. Jadi pas saya kena COVID, seluruh badan itu kayak hancur, tulang sakit semua. Ya, nah itu mungkin saya nggak cekik makhluk itu atau manusia itu sampai mati. Makanya saya nggak sampai sesak napas, nggak sampai mati, gitu loh. Tapi kalau dulu misalkan saya bunuh makhluk itu dan berbuah sekarang pada saat saya kena COVID, mungkin salah satunya yang terburuk adalah saya berumur pendek, gitu loh. Nah, itulah yang harus diterima oleh orang yang melanggar sila pertama. Ini disebutkan dalam sutta, bahwa di situ Buddha mengatakan, orang yang hidupnya selalu melakukan pembunuhan, pada saat masa hidupnya berakhir di sini, dia seperti digiring untuk masuk di alam neraka. Langsung ada itu sutanya. Jadi orang yang melanggar sila pertama, dengan karma buruknya ini kayak teman, kayak penjaga, menuntun dia, menggiring dia ke alam neraka. Langsung diceburin di situ. Harus menerima penderitaan berkalpa-kalpa. Makanya saya bilang sama teman-teman, alasan apapun, kita hidup jadi manusia paling panjang 90 tahun. Itu waktunya sangat singkat. Bodoh kalau kita harus beralasan demi kesehatan, umur panjang, dan kemudian bunuh makhluk lain. Itu alasan yang bodoh sekali. Karena apa? Dengan melakukan ini, sebenarnya kita sedang membuat diri kita untuk pendek umur dan masuk neraka. Dan di neraka panjang sekali umurnya, berkalpa-kalpa. Gitu loh. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman, jangan langgar sila dengan alasan apapun. Umur kita nggak cukup panjang untuk dengan alasan itu untuk hidup bahagia, misalkan nyuri atau apa, biar kita sekarang hidupnya bahagia. Pendek sekali. Terus kemudian gara-gara itu kita harus masuk neraka berkalpa-kalpa. Bodoh ya. Jadi pokoknya alasan apapun nggak boleh. Kalau nggak mau banyak nyamuk di rumah, rumahnya harus bersih, rapi. Jangan gantung pakaian di mana-mana supaya nyamuk nggak bersarang. Kalau bersih, rapi, nggak ada air di tanggonan yang membuat nyamuk bisa nelor, ada jentik nyamuk, kemudian gede, banyak nyamuk di rumah kita. Ya, jadi kalau nggak mau banyak nyamuk, semua rumah harus bersih. Ya, kemudian nggak gantung pakaian, begitu udah pakai langsung cemplungin mesin cuci, langsung cuci bersih, nggak ada gantung baju supaya nyamuk nggak datang, supaya nggak
bunuh nyamuk. Ya, gitu. Itu ya, udah malam, udah pada ngantuk tuh. Baik,